A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa lil faraidi mu'addin wa lis salati hafidin wa li zakati fa'ilin wa liman ittaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin wa bil qada'i radin bin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal hawdi walidin wa ilal jannati dakhilin wa minan nari najin wa ala saril karamati qa'idin wa min hurin jinan mutazawijin wa min sundusi wa istabraqi wa dibaji mutalabisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa asalin musafan syaribin biaqwabi wa barika wa kasimin ma'in ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mugi-mugi bulan Ramadan niki kita saged penuh nglampahi ibadah, khususnya ibadah siam lan ibadah-ibadah lintunipun wonten ing bulan Ramadan. Alhamdulillah. Shalawat lan salam mugi-mugi tetep dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah musalla al-maghfirah ingkang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kula maos khutbahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjelang Ramadan. Jadi Rasulullah nika dawuhipun ayuhan nas qad adallakum syahrun azim syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa Waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Bahwa syahrus sabri yazdadu fihi rizqul mu'min man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang taqisa min ajrihi syai'un. Qalu laisa kulluna najidu ma yufattiru as-shaima. Faqala yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala tamratin au syarbati ma'in au malqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lah wa a'taqahu minan nar wa astaghfiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghinan bikum anhuma wa amal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa hasyatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu wa ammal latani la ghinan bikum anhuma
fatus'aluna allaha al-jannah wa na'udzuna bihi minan nar wa man asba'a fihi sha'iman saqallahu min haudhi sarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, niki rati panjang niku nggih. Jadi Rasulullah menyampaikan apa? Yang disampaikan adalah wahai manusia, bulan yang agung akan tiba nggih niku karena menjelang Ramadan. Nggih, naungi kalian bulan penuh berkah yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam napa niku? Malam Lailatul Qadar. Pinten kathahé? 1000 bulan. Nah, itu. Jadi satu malam nilainya 1000 bulan. Nah, niku. Niku sampun ngantos dilewatkan. Jadi kita supaya mendapatkannya di bulan Ramadan ini mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa di siang harinya sebagai suatu kewajiban. Nah, jadi nek siang monggo tetep poso. Jadi poso mawon pokoknya kan siang itu nggih. Diniati di malam harinya niku. Terus dan sholat tarawih di malam harinya sebagai suatu perbuatan sunnah. Nah, sholat tarawih yang niki sunnah. Jamaah sae, mboten jamaah piyambak nggih angsal nggih, angsal niku. Sholat tarawih niku dilakukan termasuk perbuatan sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dengan suatu kebaikan atau sunnah, maka akan diberi pahala sama dengan pahala fardu dikerjakan di bulan-bulan lain. Niku lho. Nilainya sunnah yang seperti kita kerjakan niki seperti kalau kita ngerjakan di bulan lain tapi ngerjakan yang fardu. Contohnya napa ngerjakan yang fardu di bulan lain? Ya sholat wajib 5 waktu niku. Walaupun kita sholat sunnah nilainya seperti itu. Atau kita kalau fardu yang lain apa selain sholat 5 waktu? Misalkan nadar, okay. Nadar kan harus dikerjakan. Nah itu. Jadi sama seperti itu nilai kalau kita ngerjakan kebaikan atau sunnah. Nah, terus demikian pula orang yang melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan. Contohnya nopo? Contohnya ya poso, sholat wajib 5 waktu niku nggih. Nah, niku maka akan dibalas pahala 70 kali lipat ya pahala perbuatan fardu dilakukan di luar bulan Ramadan. 70 kali lipat. Ayo, jenengan atas sholat ping 70. Niki nggih. Jadi kalau kita melakukan sholat fardu di bulan Ramadan diberi seperti itu. Okay. Terus bulan Ramadan ini sudah beda lagi, tapi tetap yang menyampaikan Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Ayo, wau siang niku lapar napa mboten anak-anak? Nggih, haus napa mboten? Tapi biasanya ngegame ngegame. Tapi kalau ngegame jangan ngegame yang buruk ya, ngegame yang baik, yang bernuansa agama, yang dibolehkan oleh agama. Jangan sampai ngegame yang tidak dibolehkan oleh agama. Nah, terus sabar sendiri pahalanya adalah surga. Remen napa mboten diparingi surga? Alhamdulillah. Makanya sing sabar bulan Ramadan niki kalau nggak punya uang ya cari uang, tapi dengan cara yang baik, nggih. Itu. Terus ia juga disebut bulan kasih sayang. Makanya banyak orang itu yang memberi. Banyak yang punya itu orang suka memberi kepada yang nggak punya. Itu bulan kasih sayang. Bulan di mana rezeki orang mukmin akan bertambah ruah. Tambah kathah rezeki ini. Apa malih mungkin diluk meneh riyo arek cilik-cilik niku seneng ya. Nah, sing duwe paklik duwe bulik ya dapat sangu ya. Nah, barang siapa yang memberi makanan berbuka, nah ini untuk orang puasa pada bulan ini maka akan diampuni dosanya.
Ini dosanya diampuni kalau memberi makan orang yang berpuasa, tapi bukan untuk mokel, tapi untuk berbuka, dan dibebaskan dari api neraka. Ya, jadi selain diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Enak nggih, mboten mlebu neraka nggih. Nah, terus dan lagi ia akan mendapat tambahan pahala seperti pahalanya orang yang dia beri makanan berbuka tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Nah, double pahalanya. Itu kalau yang diberi satu orang. Nah, kalau yang diberi orang satu musola, orang seket, berarti dapat pahalanya tadi. Alhamdulillah. Tapi orang yang diberi tadi pahalanya nggak hilang, tetap ngonten. Terus para sahabat bertanya, tidak semua orang dari kami punya kemampuan untuk memberi berbuka orang yang berpuasa. Terus menjawab kegelisahan itu, Rasulullah kemudian bersabda, pahala ini disediakan Allah untuk orang yang memberi berbuka orang yang puasa, walaupun hanya sebiji kurma atau seteguk air dan susu. Oh niki lho. Jadi sak duwene napa monggo diparingaken kangge orang untuk persiapan berbuka puasa niku. Jadi Rasulullah sangat-sangat bijak dalam menyampaikan ini. Kemudian Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat. Kemudian periode pertengahannya ampunan, periode terakhirnya ajang pembebasan api neraka. Dapat rahmat, dapat ampunan, dapat pembebasan api neraka. Nah niki eman-eman, kalau tidak sampai kita tidak memperoleh niku eman-eman. Barang siapa yang meringankan beban budak sahayanya di bulan ini, maka ia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kebebasan api neraka. Nah niku. Sekarang kan nggak ada budak, maka Mas Azro kemarin waktu khutbah menyampaikan ya ini diantaranya kalau punya pegawai, punya pembantu, nah itu bisa diringankan pekerjaannya atau apa ya gitu ya niku. Maka dari itu perbanyaklah melakukan memohon 4 perkara pada bulan ini. 2 dari 4 perkara tersebut menjadi sebab ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, sedangkan 2 lainnya akan membuat kalian hidup serba cukup, tidak butuh kepada manusia. Nah, ini 2 hal yang dapat mendatangkan ridho Allah adalah apa? Bersaksi dan meminta ampun kepadanya. Nah, makanya kalau terakhir biasanya kan kita asyhadu an la ilaha illallah, ngoten ta? Niku bersaksi, terus astagfirullah, lan niku istighfar, mohon ampun. Niku sudah 2. Monggo cobi asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nah niku nggih. Kemudian sedangkan 2 hal yang dapat menyebabkan kalian tidak butuh kepada yang lain adalah kalian minta dimasukkan ke surga dan memohon supaya dijauhkan dari neraka. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Niku. Barang siapa yang pada bulan ini memberi makan orang yang berpuasa sampai kenyang, maka di akhirat Allah akan memberinya minum dari telaga Kautsar yang mana 1 teguknya saja dapat menghilangkan dahaga sampai ia masuk surga. Nah, niki nikmatnya kalau kita bisa minum telaga Kautsar. Nah, kemudian di sini oleh musannif diberi contoh ya, diberi contoh. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Contohnya kalau nanti kita
baca setiap selesai terawih. Nggih. Seperti yang tadi diawali dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ditambahi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Manten nggih? Nah niku sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis niki dinilai dhaif, dinilai lemah, namun dukungan dari hadis-hadis yang lain itu sangat mendukung, sehingga walaupun dinilai lemah bisa kita sebagai amalkan afdalul amal. Oke, jadi kita lakukan untuk mendapatkan apa yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cakap manten mawon ihdinas siratal mustaqim wal a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة من النبي رحمتين جميعا رحمكم الله.